Assalamualaikum. Apa kabar hari ini? Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 3, pembelajaran 1. Kita pelajari hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang surat undangan dan kegiatan mengisi kemerdekaan. Surat undangan merupakan surat yang berisi pemberitahuan dan permintaan kesediaan seseorang untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan. Kalimat yang digunakan dalam surat undangan haruslah efektif, yaitu singkat, padat, dan jelas. Tujuannya agar orang yang membacanya dapat segera mengerti isinya, tidak usah berbelit-belit. Surat undangan ada 3. Yang pertama, undangan resmi adalah undangan yang mengatasnamakan sebuah instansi atau organisasi dan kedinasan. Biasanya dipergunakan untuk kepentingan kedinasan. Undangan setengah resmi, undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan kepada perorangan maupun instansi atau organisasi. Yang ketiga adalah undangan tidak resmi, yaitu undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan kepada perorangan untuk kepentingan perorangan, seperti undangan ulang tahun, undangan perayaan kelahiran, undangan khitan. Ini adalah contoh undangan resmi. Apa bagian-bagiannya? Yang pertama adalah kepala surat. Ini pemerintah daerah Dusun Mentari, Kelurahan Senja, Kecamatan Lembayung, Jalan Merdeka, dan seterusnya. Ini adalah kepala surat atau kop surat. Di contoh yang kedua, ini suratnya SDN Balongsari 5 ya. Kop suratnya ini ada lambangnya, ini ada lambangnya Kota Mojokerto. Ini juga ada lambangnya. Pemerintah Kota Mojokerto, Dinas Pendidikan, Sekolah Dasar Negeri Balongsari 5, Jalan Empu Nala, dan seterusnya. Ini namanya kepala surat atau kop surat. Diberi garis, ini beri garis. Setelah itu, nama dan alamat. Oh belum ya, harusnya ada nomor surat. Harusnya ada nomor surat ya, ini ya. Ini adalah nomor surat. Yang di sebelah kiri nggak ada nomornya, kurang lengkap berarti ya. Ada nomor surat, nomor berapa. Di nomor surat ini biasanya ada tahunnya, ya tahun 2019. Setelah itu ada nama dan alamat tujuan. Ini kepada yang terhormat Bapak Hermawan, Dusun Mentari, dan seterusnya. Nama dan alamat. Kalau ini kepada yang terhormat Wali Murid SDN Balongsari 5. Siapa namanya tidak ditulis karena banyak. Di tempat, di mana alamatnya, kan beda-beda alamatnya, nggak usah ditulis. Di tempat gitu. Kemudian ada pembuka surat. Pembuka surat ini nanti terdiri dari salam pembuka dan kalimat pembuka. Salam pembukanya di sini adalah dengan hormat. Di sini juga dengan hormat. Kemudian tidak ada kalimat pembukanya. Biasanya sehubungan dengan adanya pandemi COVID dan seterusnya itu kalimat pembukanya. Ini nggak ada, ini nggak ada. Yang harus ada ini salam pembukanya ya. Kemudian ada isi surat. Ini isi suratnya. Apa isinya? Isinya itu mengundang kehadirannya Bapak Ibu, saudara-saudari pada hari tanggal ini. Waktunya, tempat, keperluan atau acara. Ini juga sama. Harinya Kamis, tanggalnya ini. Waktunya sampai pukul berapa? Tempatnya di mana? Acaranya di mana? Ini untuk semua surat undangan, baik resmi, setengah resmi maupun tidak resmi, harus ada tempatnya di mana, kapan, pukul berapa, itu harus ada. Kalau nggak ada, bingung nanti yang diundang.
Kemudian ada penutup surat. Penutup surat ini adalah demikian undangan ini kami sampaikan. Ini juga mengingat pentingnya acara, mohon hadir tepat waktu. Ini adalah kalimat penutup, tapi tidak ada salam penutupnya. Kalau di sini dengan hormat, harusnya nanti hormat kami. Di sini dengan hormat, berarti hormat kamu. Setelah itu ada tempat dan tanggal surat. Ini ditaruh di bawah. Lembayung itu nama tempat. 25 Oktober 2016. Kalau ini adalah Mojokerto 18 Desember 2019. Dan ada pembuat surat. Siapa yang membuat? Kalau di sini yang membuat Kepala Dusun Mentari, yaitu Pak Hendra Sanubaya. Kalau di sini yang membuat surat adalah Kepala SDN Balongsari 5. Ini surat yang dulu ya. Ini waktu itu kepala sekolahnya adalah Pak Ali Masuda. Karena surat resmi ada stempelnya, disestempel. Kalau ini kan nggak ada, tidak ada stempelnya ini ya. Kemudian ini contoh surat undangan setengah resmi, tidak ada kopnya. Ini nggak ada kopnya, tapi tetap ada kepada siapa. Kalau ini nanti diisi kepada Cibel misalnya. Tetap ada salam pembuka. Kemudian isi suratnya. Isi suratnya ini mengharapkan kehadiran ini pada hari, waktu, tempat, keperluan. Ini juga ada hari, tanggal, pukul, tempat, acara, keperluannya. Kemudian ada salam penutup. Ini juga ada salam penutup. Wassalamualaikum ini. Dan ini ada salam pembuka atasnya ya. Kemudian tempat dan tanggal surat. Ini enggak ada di sini. Dan siapa yang membuat surat. Untuk undangan resmi dan undangan setengah resmi, bahasanya harus baku. Sedangkan untuk undangan tidak resmi, bahasanya boleh bahasa gaul. Seperti ini, misalnya itu undangan ulang tahun ya. Assalamualaikum, itu salam pembukanya. Ini untuk Kiki, berarti siapa yang diundang. Hai teman-temanku yang baik, datang ya, ini kalimat pembukanya ya. Hai teman-teman, datang ya ke acara ulang tahunku. Kapan? Harus tetap ada, Minggu 23 September 2018. Pukul berapa? Tempatnya di rumahnya ini, rumahnya Brian, Kartara Harja. Ini juga ada acaranya. Apa acaranya? Oh, syukuran hari lahirku. Tanggal berapa? Pukul berapa? Di mana tempatnya? Kemudian ada salam penutup dan siapa yang membuat surat. Ini tidak ada salam penutupnya. Siapa yang membuat surat ini? Brian Putra ini. Biasanya surat undangan tidak resmi ini lucu-lucu gambarnya, lucu-lucu atau berwarna. Ya, ini dikasih gambar Doraemon, ada balonnya. Ini malah ada foto anaknya. Nah, anak-anak, setelah kemarin Indonesia sudah melakukan proklamasi kemerdekaan dan kemudian ada perjuangan mempertahankan kemerdekaan, ada perjuangan fisik dan perjuangan diplomasi. Sekarang tugasnya adalah mengisi kemerdekaan. Kemerdekaan negara Republik Indonesia tidak didapatkan dengan cara yang mudah. Bertahun-tahun para pemimpin bangsa ini berupaya dengan berbagai cara untuk melepaskan diri dari penjajahan bangsa lain. Ribuan nyawa manusia juga telah melayang dalam upaya untuk merebut kemerdekaan. Sekarang Indonesia telah merdeka dan berdaulat. Berdaulat itu berkuasa penuh. Namun banyak hal yang harus dilakukan, bukan sekarang nyantai-nyantai, bukan. Malah sekarang adalah tugas kalian untuk mengisi kemerdekaan sesuai dengan yang dicita-citakan para pendiri bangsa. Bagaimana cara saya mengisi kemerdekaan? Antara lain dengan mencintai dan bangga menjadi bangsa Indonesia, mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara,
dan mengenal budaya bangsa sendiri. Tidak usah ikut-ikutan budaya bangsa lain. Rasa cinta tanah air dan bangsa dapat dipupuk dan dilakukan dengan kegiatan-kegiatan sederhana, seperti mengunjungi berbagai daerah di Indonesia dan mengenal cara hidup dan nilai-nilai masyarakatnya. Selain itu, kemerdekaan harus diisi dengan membangun kualitas manusia Indonesia. Para pemuda hendaknya dapat menggunakan masa kemerdekaan bangsa dengan menuntut ilmu setinggi-tingginya dan berkarya untuk membangun negara sendiri. Bukan main-main, santai-santai nyontek pekerjaan temannya, bukan. Bagaimana nanti nasib bangsa kita kalau kalian nanti yang akan menjadi pemimpin negara ini di masa yang akan datang? Sekarang main game saja, lihat TV saja, pekerjaannya nyontek temannya. Apa yang terjadi nanti? Negara kita akan hancur. Berbagai ilmu dan teknologi hendaknya dikuasai oleh para pemuda sekarang. Kalian adalah calon-calon pemuda, calon-calon pemimpin bangsa. Ini adalah beberapa usaha untuk mengisi kemerdekaan. Bisa dengan belajar, dengan pembangunan di segala bidang, kemudian berprestasi di bidang yang mereka sukai. Kalau kalian suka olahraga, ditekuni agar berprestasi. Suka menyanyi, ditekuni. Suka menari, ditekuni. Apa yang menjadi hobimu itu ditekuni agar kalian memiliki prestasi. Kemudian belajar kebudayaan atau kesenian daerah. Tugas kalian hari ini adalah membuat surat undangan tidak resmi. Surat undangan tidak resmi tadi contohnya surat undangan ulang tahun, surat undangan khitan, tasyakuran. Bahasanya juga tidak bahasa baku. Halo teman-teman, itu boleh. Kalau surat undangan resmi dan tidak resmi tidak boleh. Dan diwarnai yang bagus. Kamu kasih gambar apa ya? Ditulis di kertas, bisa kertas gambar atau kertas HVS atau buku tulis juga nggak apa-apa, tapi tetap diberi gambar dan diwarnai agar bagus. Dikirimkan hari ini ya, dikasih nama yang jelas, kalian yang menjadi yang undang. Jadi nanti di bawahnya itu salam manis atau hormat kami atau apa itu, atau wassalamualaikum, kemudian tanda tangan kamu, kemudian nama kamu, misalnya Jibel. Hai teman-teman, datang ya ke acara khitanannya Jibel. Pada hari harus jelas hari apa, pukul berapa, jam berapa, kemudian tempatnya di mana. Kemudian di sini salam manis atau aku yang menyayangimu gitu ya. Itu Jibel gitu, ada tanda tangannya. Kalian bisa lihat di buku paket atau di internet undangan tidak resmi. Nanti contohnya banyak. Bisa ya anak-anak ya. Tetap semangat, dikerjakan sendiri. Boleh diskusi dengan orang tua, tapi semuanya harus ditulis sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.